Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Bustami Narda. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, keberuntungan dan kesehatan. Sahabat BN, kembali ada hal mengejutkan dan sekaligus juga mungkin dirasakan aneh oleh rakyat. Kenapa demikian? Baru saja terkuak ke publik bahwa seorang mantan terpidana koruptor telah diangkat menjadi komisaris salah satu anak perusahaan BUMN di negeri ini. Di tengah-tengah kondisi rakyat yang sangat memprihatinkan sekarang, lagi-lagi muncul kebijakan yang membuat rakyat kembali terkesima. Bisa saja dikatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dengan pengangkatan mantan koruptor ini menjadi komisaris. Tetapi ini bisa jadi rakyat menganggap bahwa upaya pemberantasan korupsi dari pemerintah hanya semacam lip service saja, dan pembenahan BUMN yang didengung-dengungkan oleh pemerintah selama ini bisa saja dianggap oleh rakyat hanya sebagai bualan belaka. Mari kita bacakan satu pemberitaan tentang hal ini. Suara.com pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 di bawah judul Ex Koruptor jadi komisaris. Peneliti sebut pembenahan BUMN hanya bualan. Suara.com, diangkatnya ex koruptor Emir Muiz sebagai komisaris anak usaha Badan Usaha Milik Negara BUMN PT Pupuk Iskandar Muda mendapat kritikan dari banyak pihak. Salah satunya adalah peneliti Tren Asia Andri Prasetyo yang menyebut pengangkatan Emir Muiz menandakan kampanye pembenahan BUMN hanyalah isapan jempol. Mempertegas bahwa komitmen pembenahan BUMN oleh jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah bualan, ucap Andri dalam keterangan tertulisnya Jumat 6 Agustus 2021. Emir Muiz dengan rekam jejaknya jelas tidak layak menjabat posisi tersebut dan harus segera diberhentikan. Jika tiada langkah tegas ke depannya, BUMN sangat mungkin terus diisi oleh tidak sedikit mantan koruptor yang masih memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Andri menambahkan, Emir Muiz, kata Andri, pernah terbukti menerima uang sebesar 423.985 US dollar atau sekitar 6,3 miliar dari konsorsium Alstom Power Inc., Marubenikov, Alstom Power Inc., dan Alstom Power SE. Suap tersebut diterima karena Muiz telah membantu
konsorsium perusahaan tersebut dalam tender pembangunan PLTU Tarahan Lot 3, Steam Generator dan Ausbiers. Emir Muiz menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI tahun 2000 sampai 2003 pada saat ia menerima uang tersebut. Emir Muiz dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara 3 tahun dan denda 150 juta pada April 2014. Sementara itu, Koalisi Bersihkan Indonesia menilai kasus korupsi dalam pengadaan PLTU Tarahan juga masih dapat dikembangkan karena masih ada nama-nama yang telah disebutkan dalam persidangan tetapi belum ditindak. Negara seharusnya dapat melakukan penyitaan terhadap hasil dari tindak pidana Emir Muiz dan juga mengakumulasikan dakwaan tindak pidana korupsi Emir Muiz dengan tindak pidana pencucian uang TPPU. Pengangkatan Emir Muiz sebagai komisaris justru bertolak belakang dengan upaya itu, kata peneliti ICE Egy Primayoga. Apalagi pendakwaan tindak pidana pencucian uang TPPU kepada Emir Muiz bisa dilakukan karena ada upaya penyamaran asal uang suap melalui PT Arta Nusantara Utama (ANU) yang dimiliki oleh Arman Emir Muiz, anak Emir Muiz, dan Zuliansa putra Zulkarnain, staf ahli Emir Muiz. Sahabat BN, dalam hal ini mungkin yang diharapkan oleh rakyat sekarang ini bagaimana di saat-saat kondisi keuangan yang disebut-sebut sulit karena utang kita telah menggunung, dirasakan oleh rakyat sangat paradok dengan diangkatnya mantan koruptor oleh pemerintah menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang dibiayai oleh pemerintah dengan uang rakyat. Artinya, ketika rakyat menjerit karena kelaparan, ketika rakyat meratap dan malah sampai merasa putus asa, ada malah yang telah mencoba bunuh diri karena sulitnya kehidupan saat ini. Namun ternyata pemerintah memberikan uang kepada mantan koruptor melalui pengangkatannya menjadi komisaris karena kedekatan dengan penguasa tampaknya bisa menghilangkan apa yang dikatakan pertimbangan terhadap keterlukaan hati rakyat. Untuk itu, kalau ada yang melakukan kritikan dalam hal ini, yang meminta agar dihentikan pemberian uang rakyat melalui gaji yang diterima seorang komisaris dari mantan koruptor, agaknya wajar. Namun semua itu tentu terpulang kepada pemerintah. Apakah pemerintah merasa biasa-biasa saja meletakkan seorang mantan koruptor sebagai komisaris karena dia teman mungkin, karena dia satu partai mungkin,
karena dia berada di lingkaran kekuasaan mungkin, karena dia telah berjasa dalam memperjuangkan kemenangan, mungkin pokoknya rakyat dalam hal ini mungkin hanya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa saja lagi. Dengan telah dikibarkannya bendera putih oleh rakyat, berarti rakyat telah menyerah atas segala-galanya yang diperlakukan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and share.